Adian Napitupulu desak evaluasi menyeluruh atas pembengkakan biaya proyek kereta cepat WUSH. Utangnya WUSH itu seperti apa Bang dari DPR? Ya, kalau menurut gue seharusnya memang dikaji ulang bagaimana kemudian bisa terjadi pembengkakan biaya untuk kereta cepat itu. Asal kan begini, kereta cepat itu kan tidak cuma dibangun di Indonesia, juga dibangun di berbagai negara yang lain. Baik itu yang produksi Cina, yang produksi Jepang maupun negara-negara lain. Dibandingkan saja harganya. Lalu diperiksa kenapa kita gede banget. Bagaimana perjanjian awalnya, siapa yang melakukan negosiasi dan sebagainya gitu loh. Nah, kalau kenapa Menteri Keuangan tidak mau kemudian menalangi atau membayar itu, ya tanya Menteri Keuangan. Kenapa nggak mau? Pasti punya alasan. Bang, ketika WUSH yang sekarang itu aja bermasalah seperti itu, kemudian ada wacana rute Jakarta-Surabaya, WUSH, relevan nggak itu? Kalau menurut gua, gagasan kereta cepat itu gagasan bagus. Problemnya, yang bagus tidak cuma di gagasan doang, tapi bagaimana cara merealisasikan gagasan juga harus bagus lah. Masuk biaya. Iya dong. Kan kita ini kan selalu bengkak, biaya apapun kita ini bengkak. Bang, ini kan awalnya proyek B2B ya Bang, ya, bisnis ke bisnis, akhirnya ingin menggunakan APBN. Bagaimana, apakah ada evaluasinya sendiri dari DPR? Berarti ini kan mengkhianati janji awal, perjanjian awal. Iya, makanya yang harus diperiksa itu bagaimana sih sebenarnya, siapa yang melakukan negosiasi. Oke, berapa sebenarnya harga yang patut. Kan seluruh perjanjian itu selalu ada unsur dibuat dengan niat baik. Bagaimana cara mengukur ada niat baik atau tidak niat baik? Ya dilihat dari harga kepatutannya, harga kelayakannya di angka berapa. Kalau kemudian bisa dibuktikan perjanjian itu tidak dilakukan berdasarkan niat baik, ya bisa diminta dibatalkan atau dinegosiasikan ulang. Tapi kan problemnya adalah kok gede banget sih gitu loh. WUSH itu masalahnya apa sih? WUSH itu kan 3 restructuring aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN. Restructuring, saya udah bicara dengan Cina karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya nerima sudah busuk itu barang. Kemudian kita coba perbaikin, kita audit BPKP, kemudian kita berunding dengan Cina, dan Cina mau untuk melakukan, tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat, sehingga sekarang perlu menunggu Kepres supaya timnya segera berunding, dan sementara Cinanya sudah bersedia kok, nggak ada masalah. Apa yang nggak bisa diselesaikan kalau kita kompak? Para pakar kebijakan publik Agus Pambagio meminta aparat penegak hukum untuk memeriksa kontraktor dan subkontraktor yang terlibat dalam proyek pembangunan kereta cepat. Selain infrastruktur, pembebasan lahan juga dinilai bermasalah. Perlu diperiksa kontraktornya, yaitu Wika, dan juga sub-subkontraktor yang dari daerah juga. Ya kan, karena kalau angka itu kan berdasarkan capex yang disepakati antara konsorsium BUMN dengan konsorsium BUMN Cina, lalu dengan bank. Ya kan, nah kalau itu nanti dibilang ada markup, ya tolong dicek di kontraktornya. Karena kan itu lalu ada beli aset tanah dan sebagainya. Karena banyak yang belum dibayar rupanya tanah itu penduduk. Nah ini yang menjadi persoalan juga yang menurut saya selesaikan. Terkait WUSH yang masih APBN gimana Pak? Tanggapannya WUSH yang sekarang tidak pakai APBN? WUSH kereta cepat. Masih. Ada masukan mungkin begitu Pak? Keren. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak APBN ikut menanggung beban utang proyek kereta cepat Indonesia Cina KCIC WUSH. Menurut Purbaya, Danantara sebagai holding BUMN yang sudah memiliki kemampuan finansial dengan dividen hingga 80 triliun rupiah per tahun, seharusnya bisa menyelesaikan beban utang WUSH. Utang KCIC dibiayai APBN. Di bawah Danantara kan ya? Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Saya pikir begitu ya Pak. Makanya saya juga bingung ya, karena kita kan lagi evaluasi dan
kita juga belum dari Nantara berbicara ke pihak lain, apalagi Kementerian Keuangan mengenai hal ini. Saya sampaikan oleh Pak Doni kan yang mengerjakan ini. Jadi kita sedang mengevaluasi, kita lagi mencari opsi-opsi, kan selalu ada opsi 1, opsi 2 gitu. Dan memang dan ini kan melibatkan banyak kementerian lain. Jadi ya harapannya kita kan biasanya duduk dulu, kita evaluasi opsi mana yang terbaik. Kalau kita kan sistem kerjanya seperti itu. Jadi semuanya itu terstruktur, terukur. Kemudian apa hasilnya baru kita bicara ke publik. Dana masyarakat, dana pemerintah, kita selalu hati-hati mengevaluasi. Dan dalam persiapan biasanya average untuk memberikan pinjaman itu kan dari perbankan juga punya kriteria masing-masing gitu ya, ada sebulan, ada bisa lebih. Yang penting kan asas kehati-hatian kita junjung. Dan juga harapannya ya yang pemberian pinjaman yang diberikan oleh Kementerian Keuangan, kita sangat berterima kasih, kita juga sangat apresiasi ya, tapi harapannya tentunya pinjamannya tidak hanya 6 bulan. Ini kan pinjamannya hanya 6 bulan diberikan. Pendapat pembahasan, tapi mereka bilang mereka akan pelajari lagi seperti apa. Belum juga sih seperti yang Bapak harapkan. Mereka ngotot aja. Pak, tadi Pak, posisi Bapak terkait dengan kereta cepat ini lebih baik diinjeksi dari Danantara aja, tidak pakai APBN, sudah disampaikan langsung berarti Pak Rosan? Sudah saya sampaikan, kenapa? Karena kan Danantara terima dividen dari BUMN kan, hampir 90 triliun, 80 triliun, 90 triliun lah. Itu cukup untuk nutup yang 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat. Dan saya yakin uangnya juga setiap tahun akan lebih banyak di situ, sekian puluh triliun akan lebih, dan sebagian katanya akan ditaruh di obligasi punya saya lagi, pemerintah lagi. Sebenarnya siapa orang yang paling bertanggung jawab ketika ini menjadi belok? Ya, tentu orang nomor 1 Republik ini kan. Siapa? Pak Jokowi, waktu itu kan presiden 2014-2015. Tentu karena ini perhubungan, operatornya Menteri Perhubungan. Oke. Nah, tapi di sini Menteri Perhubungan menolak karena apa yang disampaikan oleh Presiden ditolak. Dalam hal ini kita soal konsesi, iya Jonan waktu itu kan, soal konsesi, kemudian soal macam-macam lah, dan belum perlunya kereta ini di Jawa, kemudian bikin kereta ini ya di luar Jawa, karena kan waktu itu Nawacita kan kalau nggak salah. Nah, jadi karena Jonan menolak dan dia tidak datang juga di groundbreaking, Pak Presiden minta bantuan Bu Rini. Itu disampaikan ke saya ketika saya dipanggil. Jadi Bu Rini di sini yang menyampaikan kepada Anda siapa? Presiden. Oh, oke. Waktu saya di istana. Dari Jonan kepada Rini. Ya, karena Jonan tidak bersedia, saya minta Bu Menteri BUMN untuk meneruskan. Jadi Bu Menteri BUMN yang berhubungan dengan Cina, dengan mana-mana gitu. Itu urusannya. Jadi memang hal itu disampaikan oleh Presiden. Dan kenapa saya bilang Presiden bertanggung jawab? Karena dia yang merubah dari Jepang ke Cina. KCIC, kereta api cepat, begitu, kerugian negaranya akan semakin membengkak. Total investasi KAI ke PSBI 2025 sejak awal tahun telah menyuntikkan modal 7,7 triliun untuk KCIC. Kalau dari saya sendiri ambil alih Pak Andre, diambil alih oleh negara yang penugasan negara, apalagi masuk proyek strategis nasional, jangan dibebankan kepada BUMN. Apalagi BUMN tersebut adalah BUMN yang menyelenggarakan pelayanan publik. Bisa kolaps. Kalau pelayanan publik di bidang transportasi kolaps, sekali lagi akan berimbas pada berbagai hal. Tadi memang kami baru, ya, mungkin paparan kami belum sangat komprehensif, karena kami agak worry juga untuk menampilkan sesuatu yang kami tidak kuasai, Pak, untuk memahami lebih dalam, dan kami yakin dalam 1 minggu ke depan kami bisa memahami semua kendala-kendala, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam KAI ini. Terutama kami dalami juga ya, masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi. Memang ini bom waktu buat. Sebentar Pak Bobi, kami ingin sampaikan dalam RKP 2025 Danantara itu sudah ada solusi untuk penyelesaian KCIC. Nah, saya minta Pak Bobi koordinasi dengan kan setiap bulan kan KAI pasti diundang oleh Danantara untuk evaluasi kinerja kan. Jadi kami melihat itu ada beberapa aset yang memang instead of aset itu dia absorbing the cost, itu bisa menjadi aset yang sangat profitable juga. Kemudian
Kami minta roadmap soal WUS, Pak. Bapak bisa tanyakan ke WUS, Bapak juga harus menguasai soal hal itu, karena kalau tidak hutang KAI yang menjadi beban KAI yang Bapak tadi sampaikan, bahkan saya lihat kemarin baru 900 miliar di kuartal pertama 2025, tapi kalau di paparan Bapak tadi sudah 1,2 triliun ya kan. Artinya ini kan beban yang tidak kecil. Nah, bagaimana exit plan yang akan Bapak lakukan agar beban utang ini tidak menjadi benalu bagi KAI ke depan begitu, Pak? Karena kalau mengandalkan Danantara untuk bagaimana menyelesaikan persoalan utang ini juga ini tidak baik juga, karena ini akibat dari salah kebijakan yang kemudian hutangnya suruh menyelesaikan orang lain, maka ini akan menjadi bagian dari gali lubang tutup lubang. Ingat bahwa tidak semua masyarakat nikmatin WUS loh, Pak. Bahkan kami saja beli naik WUS juga nggak murah juga, beban juga buat kami ya kan. Tapi saya memang melihat bahwa ada hutang yang begitu besar yang harus ditanggung kereta api dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, KCIC. Bapak kan memegang saham dari PSBI ya, 58% lebih ya. PSBI menguasai 60%. WUS ini mengancam masa depan kedaulatan kita, bangsa kita, rakyat kita, dan sebagainya, karena ini hutang yang sangat besar dan sangat aneh, merupakan satu bisnis B2B, bisnis to bisnis, BUMN dan BUMN sana. Tetapi sekarang hutangnya bertambah terus, bunga hutangnya aja setahun itu 2 triliun. Sementara dari tiket hanya mendapat maksimal 1,5 triliun. Jadi setiap tahun bertambah kan, berbunga terus, negara nombok terus. Masalahnya apa? Gitu. Utang bertambah terus. Nah, sekarang ini Pak Purbaya mengatakan tidak akan membayar. Itu sudah benar. Ya, cuma persoalannya kalau tidak akan membayar ini bagaimana nasibnya itu? Betul. Nasib ini masalahnya yang harus dicari secara hukum nih. Dulu pada awalnya rencana kereta api cepat yang kemudian bernama WUS ini adalah perjanjian G2G, government to government, antara pemerintah Jepang dengan pemerintah Indonesia. Disepakati pada waktu itu berdasar hitungan ahli dari UI dan UGM itu bisa dibangun dengan bunga 0,1% dengan Jepang. Tiba-tiba sesudah Jepang minta kenaikan sedikit gitu, oleh pemerintah dibatalkan, dipindah ke Cina dengan bunga 2%. Tiba-tiba dengan overrun, pembengkakan kemudian menjadi 3,4%. Nah sekarang kita tidak mampu bayar. Ketika mau dipindah ke Cina ini, Pak Yonan, Menteri Perhubungan waktu itu menyatakan tidak setuju. Pak, ini tidak visible. Kata Pak Yonan. Kata Pak Yonan. Pak Yonannya dipecat, diganti kan. Sudah itu dia manggil ahli, namanya Agus Pambagio. Presiden manggil nih. Pak Jokowi. Iya, Pak Jokowi. Sesudah mecat Yonan, dia ditanya, Pak Agus gimana ini? Pak, ini tidak visible, rugi negara. Ini atas ide siapa? Kata Agus. Kok bisa dari Jepang pindah ke situ dan biayanya besar? Atas ide saya, kata Jokowi. Kata Presiden, atas ide saya sendiri, gitu. Ya sudah, kalau sudah ide Bapak mau jadi kebijakan, kita nggak bisa apa-apa, pergi si Agus. Ternyata sekarang nggak mampu bayar dan tidak mau bayar Purbaya. Menurut saya benar Purbaya. Karena apa, Mas? Ini masalahnya sangat memberatkan bangsa. Kita membangun itu menghilangkan pembangunan untuk rakyat yang lain kan. Hanya disedot untuk ini. Nah, itu harus diperiksa ini. Uang lari kemana? Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta WUS itu 52 juta US dollar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 juta US dollar. Naik 3 kali lipat kan? Ini siang naikkan siapa, uangnya kemana? Itu markup. Harus diteliti. Siapa dulu yang melakukan ini? Itu akibatnya sangat berbahaya bagi rakyat. Karena misalnya kita gagal bayar, itu kan berarti Cina harus ngambil tuh. Ini punya saya kalau gitu. Tapi kan nggak mungkin ngambil barang di tengah kota. Pasti dia minta kompensasi ke samping. Misalnya Natuna Utara. Tapi saya lebih cenderung selesaikan pidananya agar bangsa ini tidak terbiasa membiarkan orang bersalah, ya sudah lewat kita maafkan. Itu kan selalu terjadi begitu dari waktu ke waktu. Ini lebih gila lagi ini. Ketika saya jadi menteri ini jadi nih dengan kontrak-kontrak yang kacau balau ini. Anggota Komisi VDP RI, Adian Napitupulu, menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menolak penggunaan APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (WOS). Evaluasi pembengkakan biaya dan konteks proyek. Adian menyebut bahwa penolakan tersebut harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, terutama terkait dugaan pembengkakan biaya yang perlu dikaji secara serius. Kalau menurut saya, memang seharusnya dikaji ulang bagaimana bisa terjadi pembengkakan biaya untuk kereta cepat itu, ungkapnya. Ia menekankan bahwa proyek kereta cepat bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara lain seperti Cina dan Jepang yang memiliki teknologi berbeda.
Dibandingkan saja harganya, lalu diperiksa kenapa kita bisa lebih mahal. Bagaimana perjanjian awalnya, siapa yang melakukan negosiasi, dan sebagainya, ia mengungkapkan. Sebagai legislator dari Dapil Jawa Barat V, Adian menilai bahwa penolakan Menke untuk menggunakan APBN tentu memiliki alasan yang kuat. Namun, menurutnya, pemerintah tetap memiliki kewajiban untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pengelolaan proyek tersebut. Tanggapan terhadap wacana perpanjangan dan komitmen pemerintah. Menanggapi wacana perpanjangan rute kereta cepat hingga Jakarta-Surabaya, Adian menyebut ide tersebut positif, namun tetap membutuhkan kesiapan dalam perencanaan dan pelaksanaan. Gagasan kereta cepat itu bagus. Problemnya, yang bagus tidak cuma di gagasan saja, tapi bagaimana cara merealisasikannya juga harus bagus, ujarnya. Ia juga menyoroti bahwa hampir setiap proyek besar di Indonesia kerap mengalami pembengkakan biaya, yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius. Adian menegaskan bahwa apabila proyek ini pada akhirnya menggunakan dana APBN, maka pemerintah harus menjelaskan terlebih dahulu hasil evaluasi yang dilakukan. Kalau sampai menggunakan APBN, berarti ini kan mengkhianati janji awal. Maka yang harus dipikirkan, siapa yang melakukan negosiasi, berapa harga yang patut, dan apakah perjanjian itu dibuat dengan niat baik, tegasnya. Menurutnya, niat baik dalam perjanjian bisa dilihat dari kewajaran harga yang disepakati dalam kontrak awal proyek. Jika terbukti bahwa perjanjian tersebut tidak dilandasi niat baik, maka pemerintah memiliki dasar untuk meninjau ulang atau melakukan negosiasi ulang. Kalau bisa dibuktikan perjanjian itu tidak dilakukan berdasarkan niat baik, ya bisa diminta dibatalkan atau dinegosiasikan ulang. Tapi problemnya adalah kok biayanya bisa gede banget, pungkasnya.